Mohon izin memperkenalkan diri, nama Birlianto Nugroho, kelas D4 TRPKC, NIT 08.20.0007.1.02, nomor absen 07. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema. Dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Kalimat-kalimat itu ialah kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua adalah letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri mencorong ke kanan. Ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Yang keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas. Yang kelima, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kohesi, kepaduan, koherensi, dan kelengkapan dan kevariasian. Selanjutnya ada kegunaan paragraf. Yang pertama, dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Paragraf juga memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Jenis ini memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Yang kedua ada paragraf induktif. Berkebalikan dengan yang sebelumnya, gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat dan lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat. Selanjutnya ada paragraf ineratif, merupakan paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dengan demikian, paragraf ini mempunyai pola khusus umum atau kalimat penjelas utama. Kalimat penjelas yang ada di awal paragraf ini berfungsi sebagai pengantar atau pembuka paragraf. Paragraf campuran. Yang dimaksud paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Kemudian, jenis paragraf menurut tujuannya. Paragraf narasi, isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang bersifat naratif, tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Paragraf narasi ini biasanya sering dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Kemudian ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada, karena fakta yang menjadi dasarnya. Tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya adalah memberikan informasi detail kepada pembaca. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembaca ini tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Hampir sama dengan paragraf argumentasi,
Namun, paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Perbedaannya ada pada kalimat yang isinya bertujuan memengaruhi pembaca, cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo dan mari. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mencicip objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dari kalimat-kalimat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.